Indeks harga saham gabungan ditutup 0,57%, sama seperti sesi pertama tadi ya Syaf ya. Tapi ditutup di 6955,26 pada perdagangan hari ini dengan jumlah turnover atau total transaksi. Oh, ini sudah paling refresh ya. Berarti sudah ditutup, ini baru ditutup secara resmi ya. Justru malah terjadi 0,47%, berarti ada apresiasi dari tekanan yang tadi. IHSG ditutup di 6961 ya, poin 79 atau poin 8 pada perdagangan hari ini. Kita lanjut ke sektoral aja nih Syaf. Iya, dan sebelum masuk ke sektoral, kita juga berbicara tentang, betul, kita masuk dulu ke sektoral terlebih dahulu. Sektoral terkoreksi, finansial, consumer primer, non primer, perindustrian terkoreksi 0,05%, 0,71%, 0,25% dan juga 0,42%. Kita lihat bagaimana kondisi beberapa sektor lain. Sesi 1 penopang ataupun bukan penopang ya, lebih ke laggard yaitu dari infrastruktur, dan terbukti dari sesi 2 juga infrastruktur terkoreksi 3,16%. Yes. Bahan baku energi juga terkoreksi 0,71 dan 0,18% untuk energi. Sementara properti dan real estate bertahan sejak sesi 1 berada di teritori positif dengan penguatan tipis di 0,02%. Kita lihat juga bagaimana sektor lainnya. Teknologi sama seperti penutupan sesi 1 yang berada di zona penguatan dengan kenaikan 0,74%, sementara transportasi dan logistik serta kesehatan terkoreksi masing-masing 0,35 dan juga 0,68%. Kita lihat juga bagaimana kondisi rupiah, Maria. Kita ke rupiah ya. Rupiah juga masih performanya sangat baik di pasar spot saat ini 16.02. Posisinya menguat terhadap dolar Amerika Serikat 0,03% di 15.435 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Dan kita geser ke rupiah versus mata uang lainnya. Sementara rupiah ini melemah ya 0,09% terhadap Singapura dolar, melemah juga terhadap yen Jepang 0,6%. Dan rupiah juga melemah terhadap euro 0,04%. Rupiah ini cukup powerful ya Syafinas ya kalau dilihat, karena penguatannya pun ini sudah meninggalkan level tekanan begitu. Kemarin sempat di 15.800, bahkan hampir sempat menyentuhkan 15.900. Sekarang performanya juga cukup baik di 15.400. Ya, memang nggak berbeda. Posisi terakhir ini adalah posisi yang tidak berbeda jauh dengan posisi pembukaan pasar spot pagi hari ini, yang juga sejak pagi sudah terapresiasi 0,19%, kini berada di apresiasi 0,03% menjadi 15.435. Padahal hari ini kita juga menanti neraca pembayaran, dan ini neraca pembayaran hasilnya defisit atau surplus sangat berkaitan erat dengan kondisi rupiah, dan nyatanya memang walaupun neraca pembayaran kita masih defisit, tetapi angka defisit tersebut menipis. Itulah mungkin yang membuat pergerakan dari rupiah kita berada di teritori positif. Itu bisa menjadi salah satu sentimen dari pergerakan rupiah. Dan penguatan yang terjadi hari ini sebenarnya melanjutkan penguatan yang terjadi kemarin, di mana penguatan rupiah kemarin itu mencapai 0,32%, dan ini menjadi penguatan yang terkuat sejak September 2023, tepatnya tanggal 23 September. Jadi kurang lebih sudah penguatan nyaris 1 bulan. Nyaris satu bulan yang lalu ya. Oke, secara lebih detail seperti apa nih untuk neraca pembayaran ini Syafinas? Iya, jadi neraca pembayaran ini adalah neraca yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia dari kekuatan ekspor, pasokan dolar, serta juga investasi langsung dan juga investasi portfolio yang mencerminkan minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Sebelumnya ini neraca pembayaran kita mencatatkan twin deficit yang terjadi pada kuartal kedua 2023 pada transaksi berjalan dan juga finansialnya. Tetapi pada bulan ketiga atau kuartal ketiga ini kinerja NPI ya, ini mencatat defisit di 1,5 miliar US dollar. Ini lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit di kuartal sebelumnya di angka 7,4 miliar US dollar. Nah, penurunan ini ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan dan transaksi modal serta finansial yang juga membaik. Lalu neraca transaksi berjalan ini juga membaik, ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa yang tetap solid. Terbukti ya memang neraca perdagangan kita dibandingkan dengan bulan September terjadi apresiasi. Itulah yang juga membentuk neraca transaksi berjalan kita mengalami apresiasi. Di mana kuartal ketiga ini transaksi berjalan mencatatkan defisitnya hanya menjadi 900 juta US dollar atau 0,2% dari PDB. Jauh menurun dibandingkan dengan defisit di 2,2 miliar US dollar atau 0,6% pada PDB di
di triwulan kedua 2023. Bank Indonesia ini menilai nih kinerja NPI triwulan ketiga ini masih dalam kategori baik dan mampu untuk terus menopang ketahanan eksternal Indonesia. Walaupun arti dari neraca pembayaran defisit itu artinya kan nilai impor itu lebih besar daripada nilai ekspor kita. Artinya keuangan kita sedikit berjalan lambat, tetapi memang dari segi angka defisit kita menipis. Artinya ada kinerja yang membaik yang dilakukan oleh perekonomian Indonesia. Jadi istilahnya banyak kan belanja gitu ya, ketimbang kita terima begitu kalau neraca pembayaran. Karena uang yang harus dikeluarkan jauh lebih besar begitu ya, makanya kategorinya defisit. Dan memang ini memberikan season atau iklim investasi atau iklim bisnis memang menjadi salah satu patokan gitu ya neraca pembayaran Indonesia. Dan kenapa kalau misalnya agak terlihat defisit, oh berarti kurang banyak nih yang dagang ke kita, tapi kita lebih banyak ngambil barang dari luar gitu ya. Nah bukan hanya itu aja sebenarnya Syaf, karena mungkin ada lagi yang menjadi salah satu kondisi yang bikin ketar-ketir para pebisnis itu terkait mengenai UMP. Karena barusan juga kita ngobrol gitu ya bahwa teman-teman buruh pun masih kepengen ini naiknya double digit karena mereka mempertanyakan kenapa kok dulu dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% kita bisa double digit, kenapa sekarang nggak bisa begitu kan? Mungkin apakah ada perkalian yang berbeda begitu. Walaupun tadi dibantah juga dari staf sus Kemenaker yang mengatakan bahwa sekarang itu serapan tenaga kerja tuh lawannya adalah mesin, otomatisasi gitu ya, robot. Jadi kalau dulu dengan 1 triliun bisa menyerap 4.000, sekarang 1 triliun cuma menyerap 1.300 pekerja karena digantikan dengan mesin. Dengan mesin. Jadi kita harus lebih kompetitif. Nah caranya gimana gitu? Nggak bisa terlalu signifikan naik ya, karena mungkin orang atau mungkin para pengusaha lebih baik investasinya ya di mesin gitu ya. Kita kan nggak mau bahwa kita kan juga kepengen ada serapan tenaga kerja. Nah tapi seperti apa ini Syaf yang bisa dicatat? Karena kan sudah ada beberapa provinsi juga nih yang report 14 provinsi ya yang terbaru. Tapi memang sampai dengan saat ini yang paling dinanti adalah UMP DKI Jakarta. Betul. Namun sayangnya sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, bukan hari ini ya. Hari ini adalah batas terakhir setiap provinsi untuk mengumumkan UMP-nya. Tetapi sampai dengan pukul 16 ini UMP DKI Jakarta masih belum diinformasikan ya. Jadi sebagai catatan nih pemirsa bahwa UMP DKI Jakarta pada tahun 2023 sebesar Rp4.901.798.000. Nah, Jumat pekan lalu sebenarnya sidang ini sudah dijalankan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Dewan Pengupahan. Untuk menentukan UMP DKI ini berjalan 4,5 jam, cukup alot. Lalu ada keluar beberapa pertimbangan mulai dari anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pemerintah ini mengusulkan bahwa naik menjadi Rp5.067.381. Tapi kalau dari unsur pengusaha mengusulkan menjadi Rp5.043.068. Beda kurang lebih berapa? 20.000? 24 ribuan lah dibanding dengan pemerintah. Tetapi buruh meminta jauh lebih besar, bahkan perbedaannya bisa sampai 500.000 lebih ya, karena mengusulkan di angka 5.637.068. That's why mungkin perbedaan yang cukup signifikan ini yang membuat sampai dengan sekarang DKI Jakarta belum bisa memutuskan. Belum ada ketok palu. Belum gitu ada ketok palu, dan memang yang sudah dari 14 provinsi, Maluku Utara ya yang tercatat paling tinggi 7%-an. UMP-nya paling tinggi. Dan selain UMP ini juga kita menyambut bulan penuh liburan ya, walaupun sebenarnya masih ada beberapa hari lagi, masih ada pekan depan di bulan November, tetapi memang hawa-hawa liburan ini sudah terasa sehingga Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan prediksi nih pergerakan masyarakat pada musim liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bisa mencapai 107,63 juta orang atau 39,83% dari total populasi nasional. Nah, angka ini jauh 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, ini menarik ya, antara liburan dan kenaikan upah ya. Kalau upahnya naik signifikan kan jadi lega, dan liburannya bisa jadi lebih banyak. Benar ya. Dan kenapa Jakarta tuh ditunggu-tunggu, karena memang semuanya melihat ke ibu kota begitu ya, dan kalau kenaikannya cukup signifikan tampaknya bahkan banyak lagi begitu ya ke ibu kota. Tapi perlu dicatat bahwa tadi disampaikan juga dari staf sus Kemenaker bahwa kenaikan ini mungkin tidak akan bisa terlalu frontal naiknya karena memang mereka menjaga disparitas atau perbedaan upah dari setiap daerah begitu ya. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, sementara kalau bicara liburan pasti efeknya ke emiten-emiten yang part of liburan nih Syafinas ya. Jadi kita lihat nih kalau misalkan secara harian memang sektor transportasi dan consumer masih dalam teritori pelemahan ya. Ini kita lihat satu-satu dari transportasi
Garuda Indonesia, Adisarana Armada ini terkoreksi 1,14 dan 0,57%. Sementara untuk Jasa Marga dan AirAsia terpantau terapresiasi 0,21% dan 3,88%. Mungkin secara harian memang belum begitu terdampak ya karena masih bervariasi. Kita berbicara tentang sektoral, Ya. ini keluar dari liburan ya, tetapi memang menarik untuk dibahas adalah tentang peninjauan yang sedang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan Devisa DHE. hasil ekspor. Iya, Oke. yang banyak sekali diminta oleh para pengusaha yang terkena dampak dari kebijakan ini untuk ditinjau ulang. Karena memang potensi 8 miliar US dollar yang digadang-gadang pemerintah ternyata masih belum masuk ke dalam kaset tanah air. Nah, hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Nah, beberapa pengusaha menilai sebenarnya ada beberapa hal bukan kebijakan DHE-nya yang salah, tetapi juga karena memang secara sektornya sedang tidak baik-baik saja. Komoditas itu sedang tidak baik-baik saja, mulai dari turunnya nilai ekspor yang tidak sebesar sebelumnya, lalu efektivitas masa berlakunya yang cukup singkat sehingga saat ini memerlukan sosialisasi di sisi pengusaha dan juga pelemahan harga komoditas itu sendiri. Dan salah satu sektor ataupun lini usaha yang harus menerapkan DHE ini adalah CPO. Jadi kita lihat CPO memang secara harga sekarang berada di 3.956 ringgit Malaysia per ton dan secara sahamnya hari ini kompak terkoreksi ya, Betul. 0,36 untuk Astra Agro Lestari, PP London Sumatera di 1,60%, Smart di 1,51%, Dharma Satya Nusantara di 0,91%. Belum ada keterangan lebih lanjut sih terkait peninjauan kembali DHE ini sebenarnya Maria, tapi ya memang sedang digodok oleh pemerintah. Karena kalau dari pelaku usaha memang melihat bahwa ini sangat merepotkan begitu ya, tekanan dari devisa hasil ekspor yang harus ditahan juga mengganggu sedikit banyak uang cash flow-nya perusahaan begitu ya, dan persentasenya juga belum seragam, belum ketok palu nih, misalnya tambang berapa yang pas, sawit berapa yang pas, ini masih belum sepakat gitu ya. Jadi ini masih uji formulasi yang tepat. Nah, apakah nanti akan dilahirkan lagi formulasi yang tepat sebenarnya untuk lebih mengendapkan dana itu di dalam negeri sehingga bisa diputar begitu ya. Mungkin nanti kita akan tunggu lagi begitu. Makanya DHE-nya ini masih lagi dipantau sampai saat ini ya, Syaf ya.